Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di kuliah Client-Side Programming. Hari ini kita di pertemuan ke-9 kita akan belajar tentang Bootstrap. Jadi sebenarnya materi ini lanjutan dari materi ke-8 kemarin tentang CSS. Hanya saja bedanya kita akan menggunakan framework. Jadi nanti apa sih bedanya? Kenapa kok harus pakai framework? Kita akan bahas hari ini ya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengenalan Bootstrap, kemudian bagaimana menggunakan Bootstrap secara online maupun offline. Yang ketiga, bagaimana membuat program atau desain pertama menggunakan Bootstrap. Kemudian yang terakhir kita coba membuat navbar atau navigasi menggunakan Bootstrap. Di layar kalian ada dua desain dari sebuah web. Kita bayangkan berapa lama kita bisa membuat desain seperti ini, apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau berapa minggu gitu ya. Kalau Anda memakai Bootstrap, Anda bisa lakukan ini dalam 1 hari gitu ya, atau kalau Anda mengenal secara detail mungkin bisa jadi beberapa jam sudah selesai gitu ya. Nanti kita akan buktikan. Apa sih Bootstrap? Bootstrap itu framework, kemudian dia itu open source, kemudian dia fungsinya untuk merancang sebuah web. Ada 3 konsep Bootstrap. Yang pertama adalah HTML, kemudian CSS dan JavaScript. Sama ya dengan front-end developer. Hanya saja ini bentuknya framework. Nah, kenapa harus pakai framework? Kelemahan kalau pakai pertama adalah browser kompatibel. Kelemahan CSS biasanya tampilan dari satu browser dengan browser yang lain bisa jadi berbeda seperti itu. Kemudian yang kedua adalah faster development. Jadi karena kodenya siap pakai, jadi kalau Anda buat tabel, buat button itu langsung kilap ya, beberapa detik selesai gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah grid design. Jadi ini cukup memudahkan programmer untuk membuat sebuah desain gitu ya. Apalagi misalnya programmernya kurang cakep dalam mendesain. Kemudian yang keempat adalah mudah dipelajari. Bootstrap sendiri ada di website yaitu getbootstrap.com. Di sana banyak sekali dokumentasi, kemudian kode siap pakai yang bisa Anda explore. Oke. Kemudian ini saya coba membuat button ya, button sukses gitu ya, warnanya hijau. Nah, kalau Anda memakai kode CSS biasa, tampilannya seperti di bawah ini, cukup banyak ya codingnya. Kalau Anda memakai framework, cukup 1 baris, wonderful ya, cukup cepat dalam hitungan detik. Nah, karena dia basisnya kelas, tinggal manggil dan siap pakai, seperti itu. Oke, Anda tinggal ketikkan di browser getbootstrap.com, kemudian akan muncul ini. Kemudian untuk versinya, kalau Bootstrap sekarang versinya 4.5. Nah, langsung saja ada download di sini. Kalian download, kemudian di sini ada compile CSS dan JS. Nah, ini kalian download. Secara default, Bootstrap itu online gitu ya. Nah, kalau nanti offline harus ada settingan tertentu, teman-teman. Baik, kalau sudah terdownload, Anda pindahkan file yang di-download ke suatu folder. Ini saya sudah buat Bootstrap ya. Namanya terserah, kemudian ekstrak. Setelah diekstrak, kita buang aja yang bentuknya zip ya. Nah, kita ganti rename namanya supaya nanti lebih mudah. Ini fungsinya nanti untuk yang offline, tapi sekarang kita praktekkan Bootstrap online dulu ya. Filenya ada 2, CSS dan juga JavaScript atau JS. Nah, kita buat suatu file pertama di Visual Code. Ini editor saya. Pertama, save dulu. Nah, jadikan satu dengan folder yang lain. Kemudian index.html, kemudian save. Setelah itu, Anda harus mencari extensionnya Bootstrap. Caranya view, kemudian extension, nanti akan keluar di sini. Kemudian cari aja Bootstrap, Bootstrap. Nah, di sini udah ada, klik saja, kemudian install. Nah, kalau sudah diinstal, kita kembali lagi ke filenya. Nah, untuk cara cepat di Visual Code, Anda cukup mengetikkan B4, kemudian dash. Nah, di sini ada Bootstrap Master Template. Klik saja. Nah, ini sudah jadi template Bootstrap secara
umum gitu ya. Jadi cukup cepat menggunakan editor Visual Code. Kalau Anda menggunakan editor lain, mungkin beberapa hal harus disetting gitu ya. Mana yang menunjukkan online? Nah, link Bootstrap CSS-nya ini ada HTTP, bla bla bla, kemudian JavaScript-nya juga ada linknya. Inilah menunjukkan online. Dokumen pertama coba kita sama ya, di HTML H1 kita welcome PCS gitu ya. Oke, kita save, kemudian kita lihat browsernya di Bootstrap, klik 2 kali. Nah, welcome PCS. Untuk Bootstrap secara offline kita harus mengganti Bootstrap CSS-nya karena ini berupa link ya, ini online. Anda hapus saja di sini, kemudian link tab saja. Nah, ini kita nyari linknya CSS di internal komputer. Kita cek di sini, saya udah buat folder ya offline. Nah, CSS di sini Anda ambil yang css.min ekstensinya CSS. Oke, berarti kita balik lagi di sini folder CSS, kemudian bootstrap.min.css gitu ya. Oke, save. Kemudian begitu juga JavaScript-nya ya harus diganti yang internal sr script, kemudian script short. Nah, tinggal cari di sini di JS-nya. Di JS-nya kalian ambil yang Bootstrap min juga. Oke. Karena dia di dalam folder JS, jadi sama ya. JS red bootstrap min.js. Nah, oke, welcome PCS tes gitu ya. Kita coba. Harusnya sih berhasil gitu ya. Nah, ini offline ya. Oke. Nah, welcome PCS tes. Berarti ini link secara offline pemakaian Bootstrap sudah berhasil. Untuk yang pertama kita akan membuat navbar default. Kembali lagi ke dokumentasi di webnya ya. Ini di sini di home, kemudian documentation, kemudian ketik saja navbar, enter. Di sini teman-teman sudah tersedia banyak sekali contoh navbar ya. Kalau Anda ingin membuat navigasi seperti ini tinggal copy aja. Kemudian misalnya yang seperti ini juga tinggal copy aja teman-teman. Kalau mau yang seperti ini tinggal copy aja codingnya gitu ya. Nah, kita coba yang ini ya. Kita copy kembali ke editor, kemudian ini H1-nya dihapus dulu, kemudian dipaste di sini di bawah body ya teman-teman. Kemudian kita lihat hasilnya di sini. Nah, sudah jadi dalam hitungan detik gitu ya. Nah, kita coba mengubah background gitu ya. Background di sini ya BG like ini misalnya teman-teman mau mengubah menjadi BG sukses gitu ya. Save saja, kemudian kita cek di sini. Nah, sudah menjadi warna biru. Nah, warna hijau. Nah, di sini cara mencari yang lain, misalnya warna yang lain, gitu ya, enter saja color background. Nah, di sini mau bikin primary, secondary, dan yang lainnya. Atau misalnya untuk warna tertentu nanti tinggal di custom juga warnanya gitu, bisa ya. Oke, baik. Seperti itu teman-teman untuk mengubah background gitu ya. Untuk menambahkan navbar dengan sistem dropdown, Anda bisa mencari ya di sini. Ini contohnya misalnya seperti ini. Nah, cari saja item dropdown, copy dari li class dropdown sampai li penutupnya. Oke, kita copy. Kemudian balik ke editor, kemudian copy di misalnya di sini ya. Kita copy, kemudian save. Kemudian kita cek hasilnya di sini. Nah, ini udah muncul ya, drop down seperti ini. Oke, kalau teman-teman lihat di sini navigasinya penuh ya. Kalau misalnya pengen nggak usah penuh di tengah-tengah bagaimana, atau mungkin full bagaimana, tapi nggak sampai mepet ke sini. Nah, Anda perlu menambahkan namanya kontainer. Nanti bisa belajar lagi di sini yang namanya kontainer ya teman-teman. Nanti bisa dibaca dokumentasi dan keterangannya seperti apa, seperti itu. Nah, secara garis besar kontainer itu ada dua. Kontainer biasa itu nanti letaknya auto di tengah, dan juga kontainer fleet atau nanti letaknya dia adalah penuh gitu ya.
hampir penuh. Baik, kita coba kembali ke editor misalnya. Nah, kenapa harus memakai kontainer? Fungsinya adalah supaya ini bisa di custom dan dipindah-pindah. Jadi dia dianggap menjadi satu bagian tertentu seperti itu. Caranya adalah di bagian body, di bawahnya body ya klik aja kontainer, kemudian tab. Nah, div-nya yang ada di sini, teman-teman pindahkan. Nah, div-nya dipindahkan sampai setelah nav penutup. Save, kemudian teman-teman bisa cek hasilnya, harusnya dia di tengah. Nah, seperti ini. Kalau misalnya mau seperti ini. Kalau misalnya pakai fluid, itu nanti tinggal menambahkan kontainer fluid. Nanti dia semi penuh tapi nggak mepet gitu ya, kita cross check. Nah, seperti ini teman-teman. Tulisannya ini pengen sebelah sini ya. Ini kalau hitungannya kita madep sana, sini itu kiri ya. Kiri, sini kanan gitu ya kalau sesuai dokumentasi. Coba kita di sini ketikkan auto margin, nanti keluar ini. Nah, ini right itu untuk ke apa kanan, yang ini untuk ke kiri. Nah, kalau kita ke sini sekali lagi kalau madep sana, kirinya sebelah sini. Jadi kita pakai ML auto. Nah, cari kode navbar, nav, kemudian spasi tambahkan ML auto. Kemudian save, kita cek hasilnya harusnya ke sini. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Selanjutnya, saya ingin ketika ini di scroll ke bawah, posisinya tetap fix di atas. Gimana caranya? Kita kembali ke editor gitu ya. Kita uji coba dengan menambahkan BR atau break space yang banyak gitu ya. Kemudian kita nanti uji seberapa kita tambahkan, kemudian kita save, kita balik lagi ke sini, refresh. Nah, ini ada scrollnya. Kalau saya scroll di bawah hilang gitu ya navbar yang di atas. Saya pengennya dia tetap ada gitu ya. Nah, caranya adalah teman-teman di sini ke atas di bagian ini container fluid tambahkan fix top seperti itu teman-teman. Kemudian save, balik lagi ke browser. Nah, kita scroll ke bawah, posisinya tetap ada di sini ya. Posisinya tetap seperti itu. Oke, itu saja untuk hari ini.